Sebelum ke Jepang, gue jatuh. Di Jepang dihargain, orang pakai tongkat tuh dihargain, orang dengan kekurangan tuh dihargain, orang dengan pakai kursi roda, pakai apapun dihargain. Di negara ini dikelaksonin. Gue ada sakit hatinya, ada banget sakit hatinya. Kayak nggak ngerasa dihargain sama negara sendiri. Beberapa waktu lalu gue ke Jepang. Gue ya jalan-jalan, gue traveling sama keluarga. Tapi sebelum ke Jepang, gue jatuh. Ya singkat cerita, yang terjadi adalah ligamen gue luka. Which means luka dalam. Yang mengakibatkan gue ke Jepang itu harus menggunakan tongkat dan kursi roda. So yang gue bakal ngomongin di video ini adalah gimana infrastruktur Jepang sangat jauh ke depan bagi orang menggunakan kursi roda, bagi orang menggunakan tongkat daripada di negeri Wakanda ini. Jadi Soekarno sendiri gue nyampe ke sana pakai tongkat, and then waktu check in sendiri gue ya bilang ke maskapainya lah untuk ya gue harus pakai kursi roda dan bla bla bla. Oke, singkat cerita nyampe Jepang lah. Well, hari pertama hari kedua tentu aja gue nggak pakai kursi roda karena gue nggak expect di sana bakal kayak segitunya gitu. Maksudnya gue mau bawa airwheel dari Indonesia, gue udah ada airwheel, dan ya sebelum berangkat shit happens di mana baterai airwheelnya nggak bisa. Dan juga gue baru tahu bahwa di Jepang airwheel tuh termasuk ke dalam motorized vehicle. Yang gue baca-baca lagi dari artikel Jepang atau mungkin dari beberapa sumber yang gue baca, singkat ceritanya airwheel nggak bisa, so gue kesana. Hari pertama hari kedua I was really struggling using walker, dimana gue harus jalan pelan-pelan, dimana lutut gue sakit, and iya gue harus jalan pelan-pelan. And then hari ketiga I went to Fuji ke Kawaguchi Lake, and then barulah di situ gue pakai kursi roda. And after that ya it's not my first time gitu traveling pakai kursi roda, gue juga pernah gitu. Even gue lebih sering traveling pakai kursi roda gitu, enggak sih, Arab doang. Ya di Saudi waktu umrah sih pakai kursi roda. Here's what things getting interesting to me. Di Jepang itu sangat mengutamakan orang yang menggunakan kursi roda ataupun menggunakan tongkat, lansia ataupun apapun itu. Yang gue bikin takjub gitu. Waktu masih pakai tongkat gitu. Dimana orang Jepang itu ngasih jalan gitu. Kayak mereka tuh nggak ngerasa aneh gitu ngelihat orang pakai kursi roda, ngelihat orang pakai tongkat gitu, kayak they really respect. Mereka tuh sangat respect akan hal itu gitu. Tanpa pulang dari Kawaguchi Lake tuh malamnya gue sekeluarga tuh ke Shibuya. Ya, you know lah Shibuya dengan gemerlap-gemerlapnya. Shibuya, and then we went there. After that, itu pertama kali gue naik transportasi di Jepang yang dimana gue pakai kursi roda, and it's getting interesting to me. Sangat diutamakan yang pakai kursi roda. I mean, kalau di Indonesia sendiri gitu, semua orang tuh berebut mau masuk ke mall gitu, mau masuk lift tuh cepat. Kalau di Jepang enggak, men. Di Jepang tuh yang menggunakan kursi roda, menggunakan tongkat, itu mereka diutamain. Mereka tuh prioritas banget di mana nggak cuman stiker atau label gitu, di mana priority itu yang pakai kursi roda, ibu menyusui atau orang tua. No. After that, I went to Osaka. Yang dimana pertama itu gue dari Tokyo, terus gue ke Osaka menggunakan Shinkansen. Sebelum ke Shinkansen sendiri, gue itu menggunakan kereta lokal gitu. Nyampe sana tuh really kinda interesting, cuma dimana staff yang di stasiun itu tuh di Shinkansen sendiri. Yang bikin gue interesting tuh karena kayak staff Shinkansen itu kayak staff Shinkansen itu pasti dia tuh ngomong ke keluarga gue tuh, tunggu dulu di sini, akan ada staff yang datangin kamu gitu. And then the staff come in, dikasih tahu di sini. Karena waktu itu gue pakai tiketnya tuh yang nggak reserve, so I was having that random shit. Perjalanan ke Osaka mau makan waktu 2,5 jam pakai Shinkansen ya. Kalau pakai mobil sendiri itu 6,5 jam atau 7 jam gitu, gue lupa. And then after that we arrived at Shin Osaka. Di Shin Osaka sendiri, Shin Osaka itu stasiunnya Shinkansen lah di Osaka. Keluar taksi, habis taksi, oke. And then after that istirahat bentar, terus kita ke Dotonbori. Di Dotonbori sendiri, ya dari penginapan gue ke Dotonbori itu 4 kilo. Well, kalau misalnya keluarga gue ngedorong gue selama 4 kilo sih lumayan juga ya dengan berat gue segini ya kan. And then
pakailah public transportation, yaitu bus. The nearby bus station is ya nggak terlalu jauh gitu dari penginapan gue, kayak 500 meter gitu ke bus station ya. Bus station ke halte lah ya. Gue nggak tahu ya kalau public transportation di Indonesia sendiri udah menggunakan ini atau belum, tapi setahu gue ya kalau angkot tuh nggak. Busnya nyampe, sopirnya tuh turun. Oh, wow, gitu ya. Ya, adalah gitu gesturnya gini-gini. Iya, coto mati. Tunggu, and then pintu tengahnya dibuka, and then and he's sliding something kayak nurunin kayak pijakan gitu buat naik. Oke, turunin. And then after that di Ebisubashi turun, bayar. Dan dia juga turunin lagi itunya. Mereka tuh sangat memprioritaskan orang dengan ya bisa dibilang kekurangan fisik atau mungkin bisa dibilang untuk lansia gitu. What interesting for me adalah saat gue balik sih. Gue balik tuh ya dari Shin Osaka, gue balik ke bandaranya Narita gitu. Gue nggak take off dari Haneda gitu. Masuk Shinkansen ya tentu saja mereka nawarin mau bantu nggak, dibantu. And then karena interesting to me itu mereka tuh dimana staffnya tuh ngebukain jalan dan juga ngebantuin kayak dikawal lah gitu sama polisi. Oke lah gitu, gue pikir oh ya mungkin dekat aja gitu dari Shin Osaka ke station yang gue berangkat gitu di Tokyo. Tapi enggak kan. Abis gitu nyampe Tokyo, nyampe di stasiun itunya, gue turun dari kereta itu, mereka tuh udah siap gitu, kayak udah calling, udah siap, udah nyiapin dimana yang buat ngebantuin turun gitu, kayak pijakannya itu, mungkin ngebantu doang gitu, kayak then after that they going somewhere. Ternyata enggak, mereka bahkan sampai bantuin ke registrasi tiketnya, dimana di saat itu bokap gue nggak ngerti buat registrasi tiket karena ini kita traveling itu solo traveling, tanpa tour guide, tanpa apapun. After we are buying the tickets, si polisinya itu ngebantuin lagi kita ke kereta lagi. Oke, dibantuin ke kereta, udah dibantuin ke kereta, dikasih lagi jalanan gitu. Mungkin salah satu efek di mana Jepang tuh bisa maju gitu. Mereka itu sangat memajukan turis atau even warganya gitu yang punya kekurangan di mana mereka harus kursi roda atau mungkin pakai tongkat gitu. Menyediakan orang untuk ngebantu gitu. Provide untuk prioritasin gitu, di mana mereka tuh bisa mesejahterakan orang-orang dengan kekurangan gitu. Nggak harus yang berduit, nggak harus yang gagah, yang diprioritasi itu enggak. Bahkan yang mereka tuh ngelihat yang lemahnya nggak yang berpower, nggak yang ini, enggak. Jepang itu maju tuh ya karena itu bagi gua, karena mereka memperhatikan hal-hal yang dimana warganya lemah gitu, bisa dibilang warga lemah atau mungkin turis lemah gitu. I'm a tourist gitu, gua ke Jepang tuh sebagai turis, tapi gua dapat privilege dimana berarti warga negaranya sendiri, dimana for me is a bless gitu. Well, gua nggak mau terlalu mengagung-agungkan, nggak mau terlalu ini, but itu yang gue rasain gitu. Entah gue traveling ke Jepang di mana itu tuh something big for me gitu. Like gue hidup di 20 tahun di Indonesia sendiri, gue nggak pernah dapat treat seperti itu. Dimana gue dapatnya itu di negara lain gitu, bukan di negara gue sendiri gitu. Ngerti nggak sih? And it's karena ini cerita lagi. Landing di Indonesia, Jakarta. Selama gue di Jepang tuh pejalan kaki atau bahkan orang mau ngelewat tuh sangat dihargai, nggak diklakson, nggak dipepetin apa. Nyampe gue di Indonesia di Soekarno-Hatta, dari parkiran mau nyebrang, udah tau gue pakai tongkat gitu ya kan, diklaksonin sama orang. Jadi lu pikir aja deh, gue posisinya waktu itu dari bandara tuh pakai tongkat, mau nyebrang doang di parkiran bandara, mau nyebrang diklaksonin, damn gitu bro. Kayak anjir, gue nih baru pulang traveling dari bukan tempat gue gitu, bukan my OG place gitu, bukan my place, bukan my home gitu. Like at my home sendiri, gue yang saat itu menggunakan tongkat aja digituin gitu. Masa kalah ngentot anjing di negara sendiri men gitu. Di negara orang tuh orang-orang kayak gini tuh dihargai gitu, bukan bahkan dihargai, diprioritasin gitu. Di negara sendiri ngentot, cuma nyebrang aja diklaksonin anjing. Kayak di saat itu anjing, gila. Gue ada sakit hatinya, ada banget sakit hatinya. Apalagi sakit hatinya itu kayak anjing, ini negara gue loh gitu anjing. Saat sedihnya tuh itu gitu anjing.
Bukan sedih karena bukan karena posisi gua pakai tongkat terus gua dikelaksonin, gua nggak dihargai, enggak. Tapi karena ini negara gua sendiri, ngentot. Negara gua sendiri loh. Kayak nggak ngerasa dihargain sama negara sendiri, anjing. Cuman pakai tongkat, cuman nyebrang, sekecil nyebrang. Gitu aja nggak bisa ngehargain gitu. Gua bukan ngebandingin, tapi emang perbandingannya tuh gila banget gitu. Di Jepang dihargain, orang pakai tongkat tuh dihargain, orang dengan kekurangan tuh dihargain, orang dengan pakai kursi roda, pakai apapun dihargain. Bahkan dekat doang di negara ini dikelaksonin, cuma nyebrang dikit doang dikelaksonin, gila.